Halo teman-teman, selamat datang lagi di AMH Channel. Semua orang pasti suka dengan fitur yang melimpah, tapi tidak semua mampu menembusnya. Jadi kali ini kita akan mengulas kelas LMPV sejuta umat termurah sebelum era melimpahnya fitur LMPV. Pastikan pilihan teman-teman sudah sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe. Yang pertama, Toyota Avanza tipe E transmisi manual tahun 2019. Ini adalah model facelift kedua dari Avanza generasi kedua, sekaligus menjadi Avanza terakhir dengan penggerak roda belakang yang mereka namakan Grand New Avanza. Model ini muncul di awal 2019 dengan ubahan umum pada fascia depan yang mudah dikenali dari lampu utamanya yang sekarang model dual layer, mirip Foxy atau Velfire yang sudah menggunakan LED. Desain bumper yang semakin berani dan sporty, penggunaan AC digital di semua tipe, dan revisi setelan suspensi. Nah, kali ini khusus membahas yang tipe E manual saja, karena harganya paling menarik saat ini. Model facelift kedua ini menggunakan mesin 1NRVE 1329cc 4 silinder DHC Dual VVT-i, tenaganya 96,5 PS, torsinya 120 Nm, transmisinya manual 5 speed, dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota relatif macet sekitar 10-11 km per liter, lancar sekitar 12-14 km per liter, dan luar kota sekitar 15-16 km per liter. Tipe E manual ini, lampu depannya sudah LED, rem ABS plus EBD, power window yang auto di sisi driver, electric mirror, tilt steering, dual SRS airbag, head unit double din dengan koneksi USB dan AUX, indikator passenger seat belt, card holder, AC digital dengan open close air tanpa pengaturan arah semburan, power outlet depan, power outlet di baris kedua, AC double blower, kursi sudah isofix, 3 buah headrest di baris kedua dengan 3 buah seatbelt 3 titik, power outlet USB di baris ketiga, wiper belakang, dan antena shark fin. Tipe E manual ini tidak punya aksen chrome sama sekali, velg masih kaleng, tapi sudah ada dopnya. Dia juga belum dapat fog lamp, belum ada seni spion, belum ada MID, tidak ada center console, seatbelt hanya model fix, spion tengah model fix, tidak ada vanity mirror, dan belum punya sensor parkir. Meskipun sudah ada Avanza FWD yang lebih nyaman dan lega, Avanza RWD keluaran terakhir ini tetap menjadi pilihan utama. Walaupun ini hanya tipe E manual, tapi ini sudah model 2019. Durabilitasnya di daerah pegunungan belum tergantikan pesaingnya yang rata-rata masih memakai penggerak roda depan. Tidak masalah E manual ini fiturnya terkesan seadanya, selama sudah dapat fitur ABS, dual airbag, dan AC double blower, rasanya sudah lebih dari cukup. Tambahan AC digital justru terasa spesial, mengingat ini hanya tipe paling rendah. Suspensinya memang terkenal keras, namun paling tidak, dia sudah mendapatkan settingan suspensi terbaik untuk sebuah Avanza Gen 2. Soal perawatan dan spare part, sudah pasti yang paling mudah dan murah. Kalau mencari kenyamanan, Avanza jelas bukan pilihan utama. Mulai dari driving position yang terlalu tegak, suspensi yang mantul-mantul, dan suara kabin yang berisik masih menjadi karakternya. Posisi duduk penumpang juga kurang nyaman, terasa nanggung sana-sini. Bahkan kelegaan kabinnya juga relatif sempit, terutama untuk penumpang baris ketiga. Konsumsi BBM-nya secara umum sebenarnya tergolong irit, tapi kalau dibandingkan rivalnya, dia jadi yang terburuk. Ini karena dia masih mempertahankan penggerak roda belakangnya. Meskipun banyak kekurangannya, semua itu bisa kalah telak dengan durabilitas, penggerak RWD, dan perawatannya. Apalagi desain 2019 ini terbilang sudah futuristik, jadi makin sulit tergantikan. LMPV ini memang sangat cocok sekali buat yang tinggal di daerah, terutama yang medannya masih banyak jalan tanah dan tanjakan. Dengan harga bekas yang sudah di angka 138 juta rupiah, kami rasa tipe E manual ini harganya sudah sangat menarik untuk sebuah Avanza terakhir berpenggerak RWD. Sementara untuk pajaknya sekitar 2,4 juta rupiah. Yang kedua, Suzuki R3 GL transmisi manual tahun 2018. Ini adalah generasi kedua R3 yang mulai dijual sejak Mei 2018, dibangun di atas platform Hertex yang pengembangannya dipimpin oleh Satoshi Kasahara. Generasi ini lebih panjang 130 mm, lebih lebar 40 mm, dan lebih tinggi 5 mm dari generasi sebelumnya. Mesinnya juga mengalami peningkatan menjadi 1500 cc. Generasi ini tersedia dalam 3 varian, GA, GL, dan GX. Dan kali ini, transmisi matic tersedia untuk tipe GL dan tipe GX. Semua varian memakai interior berwarna beige, namun tipe GX memakai trim kayu pada door trim depan dan dashboard.
mengalami improvement di Februari 2019, improvement kedua pada Januari 2020. Tapi kali ini kita hanya akan mengulas tipe GL manual keluaran pertama saja, karena dari segi harga, dia mirip dengan Avanza E manual yang sudah kita ulas. Mesinnya menggunakan K15B 1462cc 4 silinder THC VVT. Tenaganya 104,7 PS, torsinya 138 Nm. Transmisinya manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota relatif macet sekitar 11-12 km per liter, lancar sekitar 13-15 km per liter, dan luar kota sekitar 16-17 km per liter. Fitur untuk tipe GL manual ini, headlamp projector halogen, rem ABS plus EBD plus BA, power window yang auto di sisi driver, electric mirror, tombol on-off sensor parkir, tilt steering, dual SRS airbag, Bluetooth teleponi, head unit double din, AC dengan 2 arah semburan dan open close air, power outlet, koneksi USB dan AUX, vanity mirror sebelah kiri, power outlet di baris kedua, AC double blower, kursi ISOFIX, wiper belakang, dan sensor parkir. R3 ini desain depannya mirip Innova, sementara belakangnya mirip Expander, jadi kesan mewahnya lebih dapat. Mesinnya sekarang lebih bertenaga karena cc-nya naik, handlingnya juga lebih baik, bandingkan suspensinya sangat nyaman, kekedapan kabinnya sangat baik, kelegaan kabinnya juga lebih baik dari sebelumnya, busa joknya sangat empuk dan tebal. Baris ketiganya paling nyaman, karena selain joknya empuk, dia juga lega dan sentirannya bisa diatur kemiringannya. Semua joknya bisa dilipat benar-benar rata bagasi, dan konsumsi BBM-nya tergolong paling irit di kelasnya. Kalau kita berbicara sesuai kelasnya, agak sulit mencari kekurangan R3 ini. Mungkin hanya soal perawatannya saja yang memang lebih mahal dari Avanza Xenia, tapi tidak lebih mahal dari brand lain di kelasnya. Penggerak roda depannya juga tidak bisa menjadi alasan mobil ini kurang menarik, karena kenyataannya dia tidak kesulitan sama sekali dengan tanjakan beraspal, kecuali teman-teman memang berada di kawasan pedesaan yang jalannya lebih ekstrim. Terakhir, mungkin bagasinya saja yang tergolong paling kecil di kelasnya, namun ini juga sudah lebih luas dari generasi sebelumnya. Di harganya yang paling murah sekarang sekitar 142 juta rupiah, R3 GL manual 2018 ini jelas yang paling lengkap fiturnya. Dan jika melihat karakternya secara umum, R3 ini sangat cocok untuk yang sering melakukan perjalanan jauh atau touring. Pajaknya sekitar 2,7 juta rupiah. Yang ketiga, Honda Mobilio Tipe E transmisi manual tahun 2018. Ini adalah model facelift pertama dari Mobilio generasi kedua. Generasi pertama Mobilio desainnya seperti ini. Facelift pertama ini diluncurkan di Januari 2017 setelah 3 tahun tanpa penyegaran. Mobilio pada dasarnya ditawarkan dalam 3 varian, yaitu tipe S manual, E manual, dan E CVT. Sementara New Honda Mobilio RS ditawarkan dengan 2 varian, yaitu RS manual dan RS CVT. April 2018, Mobilio E CVT Special Edition ikut dihadirkan. Mobilio kembali mendapatkan penyegaran di Februari 2019. Sejak April 2022, mobil ini hanya tersedia dalam tipe S saja, yang ditujukan untuk pasar fleet taksi. Kali ini kita hanya akan mengulas tipe E manual 2018. Sebenarnya ini tidak imbang dengan kedua mobil yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi karena secara harga dia mirip, bisa jadi Mobilio ini lebih menjanjikan bagi teman-teman. Mobil ini menggunakan mesin L15Z1 1496cc 4 silinder SOHC 16 katup iVTEC DBW. Tenaganya 118 PS, torsinya 145 Nm, transmisinya manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota relatif macet 11-12 km per liter, lancar sekitar 14-15 km per liter, dan luar kota sekitar 17-18 km per liter. Fitur tipe E manual ini, lampu DRL, fog lamp, rem ABS plus EBD plus BA, velg alloy, sandy spion, power window, electric mirror, dual SRS airbag, tilt steering, head unit double din, AC digital, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah dynamic view, double blower AC belakang, headrest baris kedua ada 3 buah, dan seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah. Speaker ada 4 buah, wiper belakang, dan sensor parkir.
Di ulasan kali ini, Mobilio adalah yang tertua, karena ini desain 2017. Tapi desainnya tetap menarik, terutama bagi yang berjiwa muda. Mesinnya yang responsif dan handlingnya yang lincah juga jadi alasan utama orang-orang memilih Mobilio. Walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan konsep MPV yang sebenarnya sebagai mobil keluarga yang nyaman. Dikombinasikan dengan BBM yang teririt dan posisi mengemudi yang hampir mirip sedan, mampu mengalahkan kekurangannya yang tergolong paling banyak di kelasnya. Dan Mobilio ini juga punya bagasi yang paling lega di kelasnya. Tapi kekurangannya ini bakal sangat terasa oleh penikmat MPV sebenarnya, karena tidak bisa dipungkiri, Mobilio adalah MPV yang kabinnya paling berisik, suspensi paling keras, fitur yang paling minim, sliding kursi baris kedua sangat pendek, jok keras dan tipis, kursi baris ketiga tidak bisa dilipat full 50-50, hanya berlaku untuk senderannya saja. Duduk di kursi baris ketiga juga terlalu jongkok. Top speednya dibatasi hanya untuk 150 km per jam saja, dan perawatannya juga relatif mahal. Sepertinya, Mobilio paling pas untuk MPV dalam kota saja. Mungkin kabinnya yang berisik saja yang bakal cukup mengganggu di keramaian. Honda Mobilio tipe E manual tahun 2018 sekarang harganya di kisaran 138 juta rupiah dengan biaya pajak per tahun sekitar 3 juta rupiah. Nah, kira-kira mana nih yang paling cocok buat teman-teman? Avanza sebagai mobil pedesaan, R3 sebagai mobil jarak jauh, atau Mobilio sebagai mobil perkotaan? Silahkan tentukan sesuai kebutuhan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.